Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi integrasi matematika dalam keuangan syariah dengan submateri tentang pendahuluan, aset, dan liabilitas. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Khotrunada Salsabila dengan NIM 21204065 dan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ulifatul Ma'rifah dengan NIM 21204066. Langsung saja, pada pembahasan pertama akan saya sampaikan yaitu tentang pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat 4 pembahasan. Yang pertama yaitu ciri khas ekonomi syariah. Yang kedua, riba, goror, dan maisir. Yang ketiga ada bagi hasil versus riba. Dan yang keempat ada akad dalam transaksi keuangan. Agama Islam menentang adanya bentuk eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Sistem ekonomi yang sekarang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kapitalis, bersifat individual dan produksi dikendalikan oleh perusahaan swasta. Pada dasarnya warga individu menjalankan ekonomi, sementara pemerintah tidak memiliki peran dalam produksi atau harga. Harga ditetapkan oleh pasar bebas, yakni nilai ditentukan oleh penawaran dan permintaan atau hubungan antara produsen swasta dan konsumen swasta. Contohnya, seperti Amerika Serikat, Kanada, Chili, Jerman, Britania Raya seperti Inggris, Wales, dan Skotlandia, ada juga Jerman dan Korea Selatan. Yang kedua, ada ekonomi sosialis. Pemerintah memainkan peran komprehensif dalam hampir semua kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi suatu negara. Warga negara masih bisa memiliki harta pribadi. Contohnya, ada Sri Lanka, Bangladesh, India, Portugal, dan Nicaragua. Yang ketiga ada ekonomi komunis. Tidak hanya sistem ekonomi, pemerintah juga mengendalikan sistem politik, bahkan segala sesuatu urusan warga negaranya seperti jenis pekerjaan yang seharusnya, serta apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan warga negara. Pemerintah memiliki segalanya, sedangkan warga negara tidak memiliki harta pribadi. Contohnya, Korea Utara, Cina, Kuba, Laos, dan Vietnam. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang ciri khas ekonomi syariah. Secara umum, sistem ekonomi Islam adalah sistem kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya diatur oleh prinsip-prinsip Islam, yaitu berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, tidak terlalu banyak ketentuan ekonomi syariah yang dapat ditemukan dalam Al-Quran, tetapi hanya prinsip-prinsip mendasar. Sifat yang ditekankan dalam ekonomi syariah yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Adapun sistem ekonomi konvensional dibangun melalui teori-teori ilmuwan ekonomi seperti Max Weber dan Adam Smith. Nah, perbedaan antara keduanya berada pada pengaruh modus operandi, tujuan, dan sasaran ekonomi. Namun, sebagai sistem ekonomi, keduanya membahas bagaimana agen ekonomi mengalokasikan sumber daya serta membagi barang dan jasa untuk memenuhi tujuan ekonomi masyarakat. Ada 4 perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dan ekonomi lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, filosofi yang mendasarinya. Standar sistem ekonomi harus diatur berdasarkan keadilan dan kesetaraan. Keadilan tidak dapat dicapai tanpa mempertimbangkan efek dari tindakan-tindakan tertentu terhadap masyarakat. Oleh karena itu, Islam memandu dan mendorong manusia untuk menjadi non-egois, yang tujuan hidupnya bukan hanya tentang keuntungan pribadi. Dalam sistem ekonomi Islam, pembangunan sosial dan ekonomi seperti dua cabang pohon yang sama, yang keduanya perlu tumbuh setara. Yang kedua, prinsip-prinsip pembiayaan. Dalam pengalokasian sumber daya seperti barang fisik dan sumber keuangan, sistem ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan yang mendasarinya harus nyata dan produktif. Pertumbuhan kekayaan harus disertai dengan peningkatan kegiatan ekonomi dan produktivitas, sehingga tidak bisa menjadi pertumbuhan kekayaan semata. Yang ketiga ada kebebasan ekonomi.
Dalam sistem Islam, seseorang berhak mendapatkan penghasilan dan dapat membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Tetapi, perlu membedakan antara apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Misalnya, adanya larangan mendirikan perusahaan atau bekerja di sektor-sektor yang berurusan dengan alkohol, tembakau, atau hiburan orang dewasa. Demikian juga, Islam telah mengamanatkan bahwa sebagian dari kekayaan seseorang merupakan milik orang miskin dan yang membutuhkan, sehingga perlu diberikan kepada mereka dalam bentuk zakat atau sumbangan. Yang keempat ada pengawasan operasional. Sistem ekonomi Islam tidak hanya diawasi oleh pemerintah, tetapi juga diawasi oleh Dewan Ulama Syariah yang fasih dalam pengetahuan Islam. Pembahasan yang kedua yaitu tentang riba, goror, dan maisir. Beberapa larangan dalam Islam adalah riba atau bunga, goror atau kurangnya pengungkapan informasi. Yang ketiga ada qimar yaitu perjudian, dan maisir yaitu permainan peluang yang melibatkan penipuan. Kata riba secara harfiah berarti suatu tambahan atau proses pertambahan. Secara teknis, riba ekuivalen dengan bunga pinjaman. Larangan riba artinya dilarang menetapkan pengembalian positif sejak awal dari pinjaman sebagai ganjaran menunggu, bagaimanapun hasilnya atau bagaimanapun nilainya ya, yaitu besar atau kecil, tetap atau bervariasi, dibayarkan awal atau akhir pinjaman, hadiah atau fasilitas yang diterima sebagai syarat dari pinjaman. Nah, pinjaman ini dapat bertujuan konsumsi atau komersial. Nah, tujuan pelarangan ini untuk menghindari ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam transaksi bisnis. Definisi dasar atau primer dari riba adalah apapun, besar atau kecil, berkaitan dengan uang atau bukan, sebagai tambahan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena bersamaan dengan pokok pinjaman sebagai persyaratan ditetapkan dari awal atau tidak dari suatu pinjaman atau dari perpanjangan dari periode pembayaran. Dua definisi sekunder dari riba adalah riba al-nasi'ah atau tambahan karena penundaan pembayaran dari batas waktu pinjaman, dan riba al-fadl yang berasal dari pertukaran barang atau komoditas. Salah satu opini ulama mengatakan bahwa jika riba al-fadl tidak dilarang, hal ini akan dapat menjadi dalih dari riba al-nasi'ah. Secara harfiah, goror berarti tanpa sadar mengekspos seseorang atau properti miliknya terhadap barang atau risiko. Goror merujuk pada tindakan dan kondisi dalam kontrak penukaran barang yang implikasinya tidak secara penuh diketahui atau bisa dikategorikan sebagai asymmetric information. Kurangnya pengetahuan terhadap semua implikasi dari kontrak melemahkan prinsip kesukarelaan dari semua pihak. Dengan adanya asymmetric information, persetujuan dari semua pihak tidak dapat dianggap secara sukarela. Semua jenis kecurangan, penipuan, dan ketidakjujuran termasuk dalam larangan goror. Namun, para ulama membedakan antara goror fasis atau substansial dan goror yasir atau trivialitas. Yang pertama dilarang, sedangkan yang kedua dapat ditoleransi karena tidak dapat dihindari tanpa menyebabkan kerusakan tinggi dari salah satu pihak. Sebagai contoh, goror yasir, ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan membuka semua informasi, bukan berarti penjual menyembunyikan sesuatu, melainkan karena sifat dari produknya. Misalnya, dalam menjual rumah, penjual tidak perlu membongkar fondasi rumah untuk memperlihatkan bahan bangunan yang digunakan. Pembeli dapat memberikan kepercayaan kepada penjual, jadi ketidaktersediaan informasi ini tidak melanggar kontrak. Yang terakhir, terdapat larangan semua jenis perjudian dan permainan kesempatan atau game of chance yang jelas tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang bagi hasil versus riba. Dalam operasional pelaksanaan ekonomi syariah, salah satu yang mencolok perbedaannya adalah adanya larangan riba atau bunga. Keuntungan lembaga keuangan konvensional sebagai pemilik modal biasanya menggunakan sistem bunga, yaitu persentase terhadap jumlah uang yang dipinjam.
Adapun dalam ekonomi Islam, keuntungan dari pemilik modal ditentukan dengan menggunakan bagi hasil atau persentase dari laba investasi. Riba dalam meminjamkan uang dilarang dalam sistem ekonomi Islam, dilihat pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 279 karena sering mengarah pada eksploitasi melalui transaksi yang tidak adil. Riba juga dilarang oleh agama-agama lain seperti Yahudi dan Kristen, seperti yang tercantum dalam Exodus 22:25, Deuteronomi 23:19 dan Lukas 19:22-23. Dalam dunia keuangan, meminjamkan uang adalah bagian dari investasi. Peminjam mendapatkan kesempatan untuk memulai atau memperbesar bisnis mereka, sedangkan pemberi pinjaman juga harus mengambil keuntungan dari investasi peminjam. Pemaksimalan investasi untuk mengambil keuntungan didorong oleh hukum Islam, seperti pada tafsir dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, Al-Hasyr ayat 18, Al-Baqarah ayat 261, dan Yunus ayat 43-44 dan 46 sampai dengan 48. Perbedaan bunga dan bagi hasil diantaranya, bunga tidak mempertimbangkan untung atau rugi dari pengelola dana. Besar bunga yang harus dibayar sudah diketahui sejak awal. Pada sistem bagi hasil, kewajiban yang harus dibayar pengusaha atau mudhorib berasal dari nisbah atau rasio laba atau untung rugi usahanya, sehingga kewajiban setiap bulannya akan berfluktuasi. Contohnya, Sony meminjam dana 40 juta dari bank konvensional dengan jangka waktu 4 bulan dan suku bunga efektifnya 2% per bulan. Nah, sehingga bunganya itu bisa kita cari dengan cara 2% dari bunga efektifnya kita kalikan dengan jumlah peminjaman dana. Sony ini kan meminjam 40 juta, maka tinggal kita kalikan saja 40 juta. Maka hasilnya adalah bunganya yang harus dibayar sebesar 800.000 per bulan. Nah, selain itu, Sony juga punya kewajiban nih, yaitu membayar pokok pinjaman, yaitu sebesar 10 juta per bulan. Itu dari mana? Nah, ini tuh dari 40 juta adalah jumlah dana yang dipinjam dibagi dengan jangka waktunya, yaitu 4 bulan di sini. Nah, sehingga 40 juta dibagi 4 bulan hasilnya adalah 10 juta. Nah, apabila pinjaman didapat dari bank syariah berupa pembiayaan investasi bagi hasil yang disepakati untuk Sony dan bank adalah 80% banding 20% terhadap posisi laba atau rugi dari perusahaan Sony tiap bulannya. Oleh karena itu, kita bisa tahu ya tabelnya itu berikut ini. Nah, pada tabel kita dapat tahu bahwa kalau Sony itu di bank konvensional itu udah sama ya, mulai dari bunga dari awal hingga akhir, meskipun Sony itu mengalami rugi pada bulan keempat. Nah, bunganya tetap sama, yaitu 800.000, dan pokoknya juga tetap sama, yaitu 10 juta. Akan tetapi ini yang beda, yaitu di bank syariah. Ketika Sony itu mengalami keuntungan, yaitu laba, yaitu di sini pada bulan pertama itu 8 juta, maka kita kalikan 8 juta ini dengan 20%. Nah, sehingga bagi hasilnya adalah 1.600.000. Pokoknya tetap sama, yaitu 10 juta. Nah, untuk bulan yang kedua, Sony juga masih untung, yaitu 10 juta. Ya, kita kalikan saja, adalah 20%-nya, karena banknya itu meminta 20%, tadi disyaratkannya seperti itu. Maka mendapatkan 2 juta. Dan pokoknya juga tetap sama ya, 10 juta. Yang ketiga, di bulan ketiga itu alhamdulillahnya Sony itu untung, meskipun nipis ya, 1.500.000. Maka bank syariah itu mendapatkan bagi hasil yaitu 300.000. Nah, pokoknya juga tetap sama ya, 10 juta. Nah, tapi di sini nih bedanya. Ketika Sony itu mendapatkan kerugian ya, itu sekitar 5 juta. Bank syariah itu justru mengurangi pokok pinjamannya, yaitu menjadi 9 juta. Ini dari mana? Ya, tinggal kita kalikan saja ya, 5 juta ini dengan 2%-nya, itu kan 1 juta ya. Terus kita
bagi hasilnya itu kosong, kita kosongi, dan kita kurangi saja 1 juta itu ke pokok pinjaman. Nah, seperti itu. Nah, jumlah total pengembalian yang diterima bank konvensional sudah pasti, yaitu 43.200.000. Sedangkan total pengembalian dana bagi hasil yang diterima bank syariah adalah 42.900.000. Dalam kasus ini, bank syariah mendapatkan hasil yang lebih kecil. Apakah ada kemungkinan bank syariah mendapatkan hasil yang lebih besar daripada bank konvensional? Ya, mungkin bisa ya, karena kalau itu kerugiannya itu sedikit atau bahkan untung terus, ya kemungkinan bank syariah yang mendapatkan pengembalian yang lebih besar, seperti itu ya. Dari contoh sebelumnya akan ditentukan formulasi dari skema bagi hasilnya. Misalnya, P adalah jumlah pinjaman dana, J adalah suku bunga pinjaman bank konvensional, dan N adalah lamanya periode pinjaman. Angsuran untuk bank konvensional itu T sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya, maka didapatkan formula ST sama dengan P dibagi N ditambah JP. S konvensional yaitu jumlah seluruh ST, atau juga bisa dengan formula P ditambah N JP, atau juga bisa dengan formula P kurung buka 1 ditambah NJ kurung tutup. Misalnya, LT adalah laba atau rugi dari usaha yang dimiliki peminjam pada bulan ke-T, di mana nilai positif untuk laba dan nilai negatif untuk rugi. Nilai I adalah nisbah bagi hasil terhadap laba peminjam, dan I juga adalah persentase dari rugi sebagai pengurangan dari cicilan tetapnya. Angsuran untuk bank syariah itu dimulai dari T ya, T-nya itu kan dimulai dari 1 sampai ke N, dan I itu harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 1, seperti itu. Formulanya tuh bisa didapat seperti ini ya, ST sama dengan P dibagi N ditambah I dikalikan LT, atau juga untuk keseluruhan itu dengan formula menjumlahkan seluruh ST-nya, atau juga bisa dengan P ditambah I dikalikan jumlah seluruh LT dari T ke 1 sampai dengan ke N. Apabila S syariah sama dengan S konvensional, hubungan antara I dan J adalah I itu sama dengan P 1 ditambah NJ dikurangi P dibagi jumlah LT, atau juga bisa I sama dengan P dikalikan N dibagikan jumlah LT dikalikan J. Suatu investasi dikatakan untung apabila rate of return atau tingkat pengembaliannya mencapai nilai positif yang diharapkan. Cara menghitung tingkat pengembalian penanaman modal investasi sebesar P adalah sebagai berikut. R sama dengan nilai akhir aset dikurangi modal dibagi modal, atau kalau di tabel sebelumnya itu berarti sama dengan jumlah SK S konvensionalnya, berarti dari K1 sampai dengan 4 dikurangi dengan modal yaitu P dibagi dengan P. Pembahasan yang keempat adalah tentang akad dalam transaksi keuangan. Akad berasal dari kata akoda yang artinya mengikat atau mengokohkan atau ikatan. Akad atau kontrak adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam Islam, kontrak adalah keterlibatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dengan cara yang diterima secara hukum, berdampak dan mengikat. Hukum dagang Islam terdiri dari banyak jenis kontrak yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keadaan yang berbeda. Hubungan hukum dalam kontrak-kontrak ini melibatkan deklarasi bilateral yang darinya mengalir konsekuensi hukum berkaitan dengan materi pokok dan harga. Setiap transaksi syariah harus ada jalinan ikatan atau akad, kontrak yang jelas di antara mereka yang menerangkan dalam hal apa mereka bertransaksi dan bagaimana perikatan yang dibangun antara pihak.
Akad tersebut memberikan informasi dan formulasi untuk menggambarkan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, peran masing-masing dalam mewujudkan objek perjanjian, serta proses penyelesaian apabila terjadi kegagalan atau wan prestasi di antara para pihak yang terlibat. Dari perspektif hukum Islam, kontrak secara teoritis dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu kontrak unilateral dan bilateral. Kontrak unilateral adalah transaksi yang berkenaan dengan penerima dana atau barang, seperti hadiah atau hibah, ibrah atau pembebasan utang, wasiat, wakaf, dan kard atau pinjaman. Adapun kontrak bilateral itu lebih terikat pada aturan dan pedoman ketat karena memerlukan persetujuan dari kedua pihak. Contohnya, kontrak penukaran barang dalam kegiatan perdagangan dan jual beli, kontrak perlindungan atau jaminan yang berhubungan dengan kafalah atau jaminan, rahn atau gadai, dan hawalah atau pengalihan utang piutang, kontrak kemitraan, dan masih banyak lagi. Nah, itu dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ulif. Nah, kepada Mbak Ulif, tempat dan waktu dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Kotrun mengenai klasifikasi akad. Akad sendiri diklasifikasikan berdasarkan yang pertama yaitu tujuan, meliputi tabarrur dan tijarah. Kemudian yang kedua yaitu keabsahan, yaitu ada sahih atau valid, fasid atau voidable, dan juga batal atau void. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu nafis atau dapat dilaksanakan, mauqut atau rukun lengkap tetapi syarat terganggu karena ada hak orang lain pada objek. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi akad berdasarkan tujuan akad. Nah, sedangkan keabsahan dan juga pelaksanaan akad tidak berkaitan langsung dengan matematika. Nah, berikut adalah klasifikasi akad berdasarkan tujuan. Yang pertama ada tabarruk. Kata tabarruk berasal dari kata tabarro'a yang artinya adalah derma. Nah, akad ini berupa transaksi atau perjanjian kontrak yang sifatnya itu non-laba atau sosial. Nah, tujuan dari tabarruk ini semata-mata hanya untuk tolong-menolong. Cukup dengan kata ijab dari pemberi saja, lalu harta atau dana tabarruk ini akan kepemilikannya berpindah pada penerima. Nah, pihak pemberi boleh meminta biaya kepengurusan pada penerima untuk melakukan akad tabarruk ini, tapi tidak boleh meminta laba. Nah, contohnya itu qard atau pinjaman, kemudian wadiah atau titipan, wakalah atau perwakilan, kafalah atau jaminan, roh atau gadai, dan juga wakaf atau sumbangan untuk kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah tijarah. Tijarah ini merupakan transaksi yang dilakukan untuk mencari keuntungan karena sifatnya adalah komersial. Nah, beberapa praktik transaksi yang menggunakan akad tijarah ini ada dua, yaitu natural courtesy kontrak atau jual beli sewa menyewa, dan juga natural uncounterty kontrak atau mudorobah, musyarakah, muzaraah, dan juga musakoh. Mudorobah sendiri merupakan investasi antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan juga pengusaha. Nah, modal ini diberikan seluruhnya oleh pemilik modal, namun keuntungannya itu dibagi antara dua pihak dengan proporsi tertentu. Nah, sedangkan kerugiannya itu ditanggung oleh pemilik modal saja. Karena kepemilikan harta oleh pemilik modal saja, maka kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha ini tidak mendapat penghasilannya. Nah, untuk musyarakah itu adalah investasi antara dua pihak, yaitu pemilik modal dan juga pengusaha. Modal itu diberikan oleh pemilik modal dan pengusaha, sehingga harta modal bercampur tidak dapat dibedakan kepemilikannya. Keuntungan dan kerugian dibagi antara dua pihak dengan proporsi tertentu yang telah disepakati.
Untuk muzaroah dan juga muzakoh itu adalah kerjasama dalam mengelola tanah dan juga perkebunan. Umumnya akad dalam investasi yang dipakai biasanya akad mudharabah dan musyarakah. Untuk materi selanjutnya adalah materi bab 2 mengenai aset dan liabilitas bank. Untuk materi pertama itu mengenai neraca keuangan perbankan. Nah, sebelum membahas perbankan atau lembaga keuangan syariah, terlebih dahulu dikenalkan sistem keuangan pada perbankan konvensional secara umum. Neraca keuangan atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang mencakup aset, kewajiban atau liability, dan juga modal atau equity. Nah, neraca keuangan membantu pihak manajemen atau shareholder dalam melihat posisi struktur keuangan baik dari segi pemodalan, kewajiban-kewajiban perusahaan maupun aset yang dimiliki. Nah, neraca keuangan terdiri dari dua kolom. Di sebelah kiri adalah kolom aset dan di sebelah kanan adalah kolom kewajiban atau liability dan juga modal atau equity. Nah, persamaan yang harus dipenuhi dalam neraca keuangan ini adalah aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Selanjutnya adalah mengenai aset. Aset sendiri adalah sumber ekonomi atau harta total yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat untuk perputaran usaha. Nah, dalam kolom aset ada dua macam kriteria aset. Yang pertama adalah current asset atau aset lancar. Nah, aset ini sifatnya liquid atau mudah diuangkan. Jangka waktu periodenya kurang dari 1 tahun seperti cash atau fresh money, deposito, saham, dan lainnya. Kemudian aset yang kedua adalah fixed asset, yaitu aset tetap atau tidak lancar. Nah, aset ini sifatnya tidak liquid atau tidak bisa diuangkan. Biasanya aset-aset ini berupa peralatan, bangunan, tanah, dan juga yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah liability atau kewajiban. Liability sendiri adalah kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari proses kegiatan usaha. Nah, dalam perbankan, salah satu kewajiban bank adalah pembayaran interest atau dalam bentuk bagi hasil dari dana yang ditabung pada bank. Liability sendiri dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu current liability atau kewajiban lancar atau jangka pendek, dan juga non-current liability atau long-term liability atau kewajiban jangka panjang. Nah, untuk current liability itu adalah hutang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah interest dari tabungan, hutang bank, yaitu waktu jatuh temponya pendek, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah long term liability. Long term liability ini sendiri adalah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan dengan jatuh tempo lebih dari setahun. Contohnya itu deposito berjangka, hutang bank dalam waktu jatuh tempo panjang, kemudian utang obligasi, dan yang lainnya. Kemudian mengenai modal atau equity. Modal sendiri itu terdiri dari beberapa sumber, yaitu dari modal pinjaman, modal sendiri atau shareholder equity, atau bisa juga dari sisa laba yang ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan. Kemudian ada fractional reserve system. Fractional reserve banking adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank atau Bank Indonesia yang ada di negara Indonesia untuk mengatur pergerakan uang dari bank-bank yang ada di negara tersebut. Tujuannya agar bank-bank tersebut itu tidak mengalami kasus bank run atau bangkrut. Kemudian, untuk mencegah terjadinya bank run atau kebangkrutan, bank-bank ini tidak boleh menggunakan semua liabilitasnya atau kewajibannya untuk transaksi peminjaman.
Mereka harus menyimpan sejumlah uang yang dikenal dengan istilah fresh money, sehingga apabila terdapat nasabah yang ingin menarik uangnya kembali, mereka bisa menyediakan uang sejumlah yang dibutuhkan tersebut. Oleh karena itu, Federal Reserve Bank membuat suatu aturan reserve ratio atau rasio cadangan uang minimal yang wajib dipatuhi oleh setiap bank. Nah, kemudian untuk mencegah terjadinya inflasi atau deflasi, Federal Reserve Bank akan berusaha mengatur arus uang yang nantinya akan dapat mempengaruhi besarnya reserve ratio. Apabila pada saat itu uang yang beredar sedikit, maka Federal Reserve Bank akan berusaha melakukan proses money creation atau proses pencetakan uang dengan menggunakan IOU atau agar balance sheet tetap seimbang. IOU merupakan surat tanda utang atau saat ini lebih dikenal dengan nama obligasi. Kemudian di sini ada contoh penerapan mengenai persamaan dari aset sama dengan liability ditambah dengan equity. Sehingga nilai dari neraca keuangan ini akan seimbang antara ruas kiri dan ruas kanan. Yaitu, misal bank memiliki neraca keuangan seperti pada gambar, transaksi dilakukan berurutan dari A, B sampai dengan E. Nah, transaksi bank A akan secara otomatis berpadanan dengan A aksen dan B berpadanan dengan B aksen dan begitu seterusnya. Nah, diasumsikan bahwa giro wajib minimum itu ditetapkan hanya pada awal transaksi saja dan tidak berubah walau nilai simpanan berubah akibat transaksi selanjutnya. Kemudian yang A, di awal periode itu jumlah dana yang ada dalam tabungan di bank ini simpanannya itu sebesar 1 miliar. Kemudian bank melakukan pencatatan menambahkan 935 juta ke dalam kas dan giro wajib minimumnya itu sebesar 65 juta, yaitu 6,5% dari simpanan atau 6,5% dari 1 miliar. Kemudian yang B, seorang nasabah mengambil uang sebesar 5 juta dari tabungannya. Karena nasabah ini mengambil, maka bank melakukan pencatatan mengurangi sebesar 5 juta dari simpanan dan juga kas. Kemudian yang C, bank meminjam uang dari bank lain sebesar 800 juta untuk keperluan di bagian D. Nah, bank mencatatkan sebagai liabilitas karena harus membayarkan bagi hasilnya dan dicatatkan pada penambahan kas juga. Kemudian yang D itu, seorang nasabah meminjam 800 juta yang langsung ditarik untuk usaha. Nah, bank melakukan pencatatan penambahan sebesar 800 juta pada kredit dan pengurangan sebesar 800 juta dari kas. Seorang nasabah mengembalikan pokok pinjaman sebesar 25 juta dengan bagi hasilnya sebesar 500.000. Nah, bank melakukan pencatatan pengurangan sebesar 25 juta dari kredit dan juga melakukan penambahan sebesar 25,5 juta pada kas dan mencatat bagi hasilnya sesuai dengan perjanjian bagi hasil. Misalnya, melakukan pencatatan 200.000 ke tabungan dan penambahan 300.000 ke ekuitas. Nah, di akhir periode jumlah aset adalah 2,795,5 miliar yang sama dengan jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Kemudian fungsi dan juga kegiatan bank syariah. Fungsi bank syariah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah. Fungsi tersebut antara lain yang pertama, fungsi menghimpun dana dan juga menyalurkan dana masyarakat. Kemudian, fungsi yang kedua, fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal.
Yang ketiga, fungsi menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya pada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, fungsi manajer investasi, yakni pemilik dana menyimpan dananya pada bank syariah untuk dikelola. Selanjutnya, keuntungan dari dana tersebut diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil sehingga besar kecilnya keuntungan bergantung pada hasil usaha yang diperoleh oleh bank syariah dalam mengelola dana tersebut. Kemudian yang kelima, fungsi investor, yakni bank syariah berfungsi sebagai investor atau pemilik dana. Nah, fungsi yang terakhir yaitu fungsi jasa perbankan. Kemudian mengenai kegiatan bank syariah. Kegiatan utama yang dilakukan oleh bank syariah sendiri sama seperti bank konvensional pada umumnya, yaitu menjalankan kegiatan lembaga keuangan bank sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Hanya prinsipnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh bank syariah ini bisa dilakukan dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Selain menjalankan fungsi bank, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha yang fungsinya pada lembaga keuangan non-bank. Nah, kegiatan usaha bank syariah non-bank ini antara lain yang pertama, leasing ijarah, yaitu akad sewa-menyewa atas suatu barang selama jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, anjak piutang hawa. Anjak piutang adalah akad pengalihan hutang piutang. Kemudian yang ketiga, consumer financing murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan harga yang telah disepakati. Kemudian keempat, pegadaian roh atau akad penggadaian barang. Kemudian yang kelima, istihna, yaitu akad jual beli barang yang dipesan. Kemudian nomor 6, qard, yaitu pinjaman yang dikembalikan tanpa disertai imbalan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.